Metro Manu Live, Anda masih menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Tujuan kita kan sebenarnya dalam kesehari-harian, dalam keluarga, dalam pertemanan, kita kan pengennya jadi andalan dong ya. Iya dong. Ya kita juga pengennya gini loh Bu Nona, pengennya tetap bisa hangout sama teman-teman, tetap bisa belanja-belanja gitu kan ya. Tapi kita juga tetap pengen bisa asuransi, tetap bisa investasi. Tapi gimana caranya Ibu gitu kan. Supaya itu semua bisa berjalan. Ada yang bilang kayaknya, itu hal mustahil deh ya, mesti milih. Ya investasi, royal gitu. Bener gitu gak sih Bu? Setiap orang punya prioritas masing-masing. Iya. Ya, kebutuhan kita selalu bilang kebutuhan kita banyak Bu. Ada kebutuhan asuransi, kebutuhan ini dan sebagainya. Iya. Prioritaskan. Jadi dalam berinvestasi, berasuransi juga prioritaskan. Mana yang paling dulu, yang paling nggak bisa kita jamin gitu ya. Pertama yang paling nggak bisa kita jamin adalah kita nggak tahu kapan kita sakit. Betul. Iya Bu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Puasa, Artinya, ini mau pelit nih supaya kaya gitu ya. Iya. Pelit-pelit atau mau irit, tapi tidak berasuransi, salah juga. Karena apa? Apa yang sudah diinvestasikan, even investasinya rumah atau apa, bisa terjual gara-gara untuk bayar Rumah sakit. Kalau sakit ya bener. Oke, ini selanjutnya ada kesempatan lagi buat para Waduh, Mamun mau nanya sih, Papa di sini. Papa, itu iya bener, Mamun. Mamun. Iya, Mau nanya. Iya, saya mau nanya. Sekeliling saya tuh banyak sekali kayak teman-teman yang masih menganggap kayak asuransi itu pemborosan gitu loh, katanya lebih baik udahlah mending nabung di bank, kita ntar buat modal usaha atau apa gitu. Jadi pemahamannya masih kurang. Menurut Ibu kayak gimana? Nah ini dia. Gitu. Ini buat teman-temannya Mamun ya. Teman-teman. Saya sih ya kayak gitu juga sebenarnya. Tapi gak apa, pas banget Mamun datang ke sini supaya bisa tahu langsung Saya dari Bu Nona tidak ya. menyalahkan. Karena apa? Karena tidak semua orang punya pengertian mengenai bagaimana merencanakan keuangan. Sangat disayangkan kalau kita udah irit, kita sudah menabung, sakit, habis semua uangnya. Betul. Itu aja mau. Kita udah nabung, udah irit, udah pelit, udah dikata orang jadi benalu. Giliran sakit, karena saya katakan bahwa giliran sakit, cari deh ada nggak temen yang mau minjamin uang secepat itu. Mungkin pada saat kita makan gitu ya ada yang mau bayarin, tapi pada saat kita sakit di mana biaya itu besar, saya rasa even sama saudara sendiri kita juga nggak enak. Betul. Nah, kalau kita menyusahkan orang gimana kita bisa jadi andalan? Nah, bagaimana kita membedakan asuransi atau investasi yang ini tepat atau tidak tepat buat kita? Bagaimana tuh membedakannya, Bu? Oke. Pertama kalau asuransi itu yang kita semua butuh asuransi jiwa. Ya, kita butuh asuransi kesehatan. Saya sangat menekankan itu. Karena apa? Karena itu ya kita nggak bisa tahu. Tapi apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita ya tergantung. Nilai masing-masing orang berbeda gitu loh. Itu pertama mengenai asuransi. Mengenai investasi, saya kasih contoh misalnya rumah. Dua-duanya pengen rumah, lokasinya beda, harganya beda. Umur dua-duanya beda. Saya punya agak luas lapangan, saya bisa bikin kendurian Bu. Waduh, luar biasa. Saya mau tinggal di rumah dia, Bu. Sebelahnya. Gampang tuh. Jangan kamu pelit kalau kayak gitu. Jadi itu kan beda lagi kan. Iya, beda. Ya kan? Harganya itu beda. Nah tadi kenapa saya bilang umur? Karena jangka waktu berinvestasi. Kalau saya pengen rumah 1 miliar, tapi saya jangka waktu berinvestasinya 5 tahun. Beda dong dengan jangka waktu berinvestasi 10 tahun kan gitu kan. Nah itu hal yang kedua. Yang ketiga juga kita juga harus tahu investasinya buat apa sehingga kita tahu mana yang long term, mana yang short term. Jangan untuk pendidikan anak kita kasih resiko yang tinggi berinvestasi. Anak tuh udah pasti loh sekolah. Dan ada short termnya. Nah itu harus bisa kita lihat kebutuhannya lagi. Jadi jangan sampai nih saya ingin mewujudkan rumah yang halamannya luas supaya bisa kendurian, anak saya tundalah SD-nya setahun gitu. Enggak gitu-gitu amat kali. Jadi makanya itu karena itu harus ada perhitungan. Harus ada ya perhitungan. Kan? Betul. Harus ada perhitungan. Oke, Bayu, coba kesimpulan dari obrolan kita hari ini apa? Oh, kesimpulannya seru banget nih. Jadi masih banyak orang yang kadang-kadang juga suka lupa membedakan antara pelit sama irit. Padahal beda. Kalau pelit itu kan sebenarnya ya uangnya ada, tapi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dia nggak mau mengeluarkan uang untuk itu, bahkan memanfaatkan orang lain. Tapi kalau irit ya dia menggunakan uangnya untuk sesuatu yang dia butuhkan, bukan yang dia mau gitu. Jadi emang harus dibedain juga
antara wants dan needs Nah, tadi kan. iya. Dan jangan lupa harus investasi dan asuransi dong Iya. untuk Iya. melindungi aset kita juga, Betul. iya kan? Karena kan kita pengennya jadi andalan dong. Betul. Ya. Ibu Nona terima kasih banyak. Ini pasti Pau Mamun dari teman-teman dari Last Day Production udah makin jelas dong, ya kan? Udah makin tahu jadi apa bedanya pelit sama irit. Kenapa kita mesti irit juga Ya. dan kenapa kita penting memiliki investasi dan juga Betul. asuransi, Iya. ya kan? Walaupun dengan kita pelit itu nggak menjamin kita jadi kaya ya Bu ya. Enggak, saya nggak tahu penonton di sini pernah lihat nggak ada orang yang pelit yang jadi kaya. Iya. Enggak sih Benar kayaknya. kan? Iya. Ada yang nggak disebelin. Tapi yang pasti ya itu tadi pelit itu udah pasti disebelin. Iyalah. Iya. Tapi kalau irit ya enggak ya. Karena Betul, kan mengeluarkan beda uang. ya. Ibu Nana terima kasih, Pak Wow terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan, tapi tunggu dulu. Kita mau ingetin dulu sama Anda nih pemirsa. Kalau mungkin Anda juga punya pengalaman seputar pelit dan irit ya. Yang ini ada erat kaitannya dengan perencanaan keuangan Anda. Kita pengen tahu banget loh ceritanya ya. Ya boleh ceritain Iya. aja lewat Twitter kita di @manulife_id. Jangan lupa hashtagnya GHMD atau lewat Facebook ya. My Life Manulife ya. Atau Anda bisa juga mengirimkan ceritanya agak video agak panjang tadi kayak teman-teman Last Day Production ya. Mau kirimin videonya lagi juga boleh. Tapi Betul. jangan lupa linknya di-share Ya. di Twitter kita sekali lagi @manulife_id dengan hashtag GHMD. GHMD. Dan juga Facebook kita. My Life Manulife. Minggu depan kita ketemu lagi. Jangan lupa untuk menyaksikan kembali Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh